Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sarif Hidayatullah. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel berjudul Managing Digital Marketing Communication of Coffee Shop Using Instagram. Artikel ini ditulis oleh Dewi K. Sudarsono, Bahtiar Muhammad Adamu, Abbas Adamu, dan Kinia Alin Pradita. Objek yang diteliti adalah Koji Coffee di Bandung. Namun dalam presentasi ini, saya tidak hanya akan merangkum isi artikelnya, saya juga akan membahas metode penelitian, temuan utama, kekuatan, dan keterbatasan artikel, serta relevansinya dengan praktek corporate communication and marketing communication. Pertanyaan utama yang ingin saya jawab adalah, apakah menggunakan Instagram otomatis membuat komunikasi pemasaran sebuah perusahaan menjadi efektif? Mari kita bahas. Artikel ini membahas bagaimana Koji Coffee menggunakan Instagram sebagai media komunikasi pemasaran digital. Hal yang menarik adalah Instagram tidak hanya digunakan untuk mengunggah foto, produk, atau menyampaikan promosi. Koji juga menggunakan Instagram untuk membangun identitas merek, menampilkan suasana kedai, menciptakan interaksi, dan menyesuaikan pesan dengan karakter target konsumennya. Penelitian ini menemukan dua bagian penting dalam komunikasi pemasaran Koji, yaitu strategi pesan dan strategi media. Dalam strategi pesan berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Sementara strategi media berkaitan dengan alasan memilih Instagram sebagaimana berbagai fiturnya yang sering digunakan. Jadi, titik penting penelitian ini adalah perubahan dari sekedar broadcasting atau menyebarkan pesan menjadi relating dan membangun hubungan dengan konsumen. Dari menyebarkan pesan menjadi membangun hubungan. Dalam posisi artikel dalam digital marketing, kita perlu memahami bahwa artikel ini tidak membahas digital marketing secara keseluruhan. Digital marketing sebenarnya memiliki wilayah yang sangat luas. Di dalam terdapat media sosial, website, mesin pencarian, iklan digital, email marketing, customer relationship, manajemen pemasaran berbasis data dan analitik digital, serta optimalisasi konversi. Artikel ini lebih khusus membahas digital marketing communication melalui Instagram. Artinya, fokus penelitian bukan menghitung biaya mendapatkan pelanggan, tingkat konversi penjualan, atau keuntungan yang dihasilkan dari pemasaran digital. Tetapi fokusnya adalah memahami bagaimana Instagram digunakan untuk menyampaikan informasi, membangun identitas merek, menciptakan interaksi, serta mempengaruhi sikap konsumen. Hal ini penting karena kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa sebuah strategi digital berhasil secara bisnis hanya karena komunikasi terlihat menarik. Komunikasi digital belum tentu sama dengan keberhasilan bisnis. Dalam pergeseran paradigma komunikasi, latar belakang penelitian ini berangkat dari perubahan cara perusahaan berkomunikasi dengan konsumen pada media tradisional seperti televisi, radio, surat kabar, spanduk, dan brosur. Komunikasi umumnya berlangsung satu arah. Sebagaimana kita tahu bahwa perusahaan menyampaikan pesan, sedangkan konsumen hanya menerima. Kalaupun konsumen ingin memberikan respon, prosesnya tidak bisa berlangsung secara cepat. Media sosial kemudian mengubah pola tersebut melalui Instagram. Konsumen dapat menyukai komentar, membagikan, menyimpan, mengirim pesan, menandai akun, bahkan membuat konten mengenai sebuah produk. Karena itu, pertanyaannya, penelitian bukan hanya apakah Koji menggunakan Instagram, pertanyaan juga apakah yang lebih penting adalah bagaimana Koji merancang pesan informasi yang disampaikan, tetapi bagaimana pesan tersebut dikemas dan bagaimana interaksi dengan audiens itu dibangun. Penggunaan Instagram memang mudah, akan tetapi mengelola komunikasi yang relevan dan menghasilkan hubungan dengan konsumen merupakan persoalan yang berbeda. Dalam promoting dan communication, atau yang disebutlah promoting dan communicating, pada bagian ini kita dapat melihat perbedaan antara komunikasi tradisional dan komunikasi digital. Dalam komunikasi tradisional, perusahaan lebih dominan menyampaikan pesan, fokusnya adalah menyebarkan iklan, sedangkan audiens relatif pasif. Pesannya juga cenderung formal dan dibuat sama dengan semua orang. Dalam komunikasi digital, perusahaan dan konsumen bisa saling berinteraksi. Perusahaan dapat melihat tanggapan secara langsung, memahami kebutuhan audiens, dan menyesuaikan pesan dengan karakter mereka. Dengan demikian, perusahaan tidak lagi hanya melakukan promoting
to customers, tetapi mulai menjalankan communicating with customers. Bedanya sederhana, promoting berarti kita harus berbicara dengan konsumen, kalau communicating berarti kita juga memberikan ruang bagi konsumen untuk berbicara dan kemudian merespon hal tersebut. Promoting to customer atau communicating with customer. Pada strategi pesan dan media, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Koji dapat dibagi menjadi strategi pesan dan strategi media. Strategi pesan menjawab dua pertanyaan. Apa yang ingin disampaikan dan bagaimana pesan itu disampaikan. Informasi yang ditampilkan Koji meliputi produk, harga, suasana tempat, konsep setiap cabang, aktivitas konsumen, pelayanan barista, dan pengalaman kita ketika berada di tempat kedai. Informasi tersebut dikemas melalui foto, video, caption, bahasa sehari-hari, gaya santai, serta pertanyaan yang mendorong interaksi. Dalam menyusun pesan, Koji juga menggunakan daya tarik rasional dan emosional. Daya tarik rasional merupakan informasi yang dapat dipertimbangkan secara logis seperti harga, menu, lokasi, dan fasilitas. Sementara itu, daya tarik emosional memperlihatkan kenyamanan, kedekatan dengan barista, suasana santai, serta pengalaman berkumpul. Jadi, Koji bukan hanya menjual kopi sebagai produk, mereka juga menjual suasana pengalaman, selling the vibe, not just the cup. Instagram dipilih karena karakter target pasarnya didominasi anak muda. Platformnya berbasis visual, penyebaran informasi berlangsung cepat dan interaksi dapat dilakukan secara langsung. Dalam metode penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Artinya, penelitian ini tidak sedang menghitung hubungan antar variabel secara statistik, tetapi penelitian ini ingin memahami bagaimana pengelola Koji memaknai dan menjalankan strategi komunikasi melalui Instagram. Penelitian dilakukan pada 4 cabang Koji di Bandung. Informannya berjumlah 7 orang, yang terdiri dari pemilik staf komunikasi pemasaran, staf pemasaran, dan konsultan pemasaran. Informan dipilih menggunakan purposive sampling, jadi mereka dipilih karena dianggap memahami strategi komunikasi pemasaran Koji. Dapat dikumpulkan melalui wawancara semi-struktur dan analisis terhadap konten Instagram. Penggunaan wawancara dan analisis konten menjadi bentuk triangulasi sederhana karena informasi tidak hanya diperoleh dari satu jenis sumber. Metode ini cocok untuk menggali proses analisis di balik sebuah strategi. Namun, metode ini belum cukup untuk mengukur besarnya pengaruh strategi tersebut terhadap penjualan atau perilaku konsumen. Visual dan identitas merek. Temuan berikutnya menunjukkan bahwa visual menjadi kekuatan utama dalam komunikasi Koji. Target konsumen biasanya melihat tampilan visual sebelum memutuskan mengunjungi suatu tempat. Karena itu, Koji menampilkan desain kedai, produk kopi, aktivitas pengunjung, suasana, dan keunikan setiap cabang. Secara strategis, visual tidak hanya berfungsi sebagai hiasan. Visual membantu calon konsumen membayangkan pengalaman yang akan mereka dapatkan. Koji juga menggunakan gaya komunikasi yang santai, dekat, personal, dan sedikit eksentrik. Konsistensi antara foto, video, caption, dan gaya bahasa tersebut kemudian membentuk brand personality. Caption juga tidak hanya digunakan untuk menjelaskan produk. Koji juga memasukkan pertanyaan, bahasa percakapan, dan ajakan komentar dalam kajian komunikasi digital. Praktek tersebut menjadi bagian dari audience engagement. Visual menarik, perhatian identitas membuat merek diingat. Dalam menjual pengalaman, tidak semua konten Koji berorientasi langsung pada penjualan. Hanya sebagian unggahan yang secara langsung membicarakan produk. Konten lainnya menampilkan pengunjung, tempat, suasana, barista, dan aktivitas di kedai. Strategi ini menunjukkan bahwa digital marketing tidak selalu menggunakan hard selling. Ketertarikan dapat dibangun secara tidak langsung melalui pengalaman dan hubungan emosional. Instagram Story digunakan untuk memperlihatkan situasi terkini. Format ini memberikan kesan aktual, spontan, dekat, dan tidak terlalu formal. Hashtag juga digunakan untuk memperluas jangkauan konten. Namun artikel belum menjelaskan jenis hashtag, jumlah yang digunakan, atau seberapa efektif setiap hashtag tersebut. Koji melakukan publikasi antara pukul 6 pagi sampai 10 malam. Akan tetapi, penelitian menemukan bahwa Koji belum mempunyai kalender publikasi yang benar-benar terstruktur.
Belum ada penjelasan mengenai waktu terbaik, frekuensi unggahan, kategori konten, dan pola publikasi mingguan. Jadi, praktek komunikasi sudah menarik, tetapi sistem pengelolaannya masih dapat dikembangkan. Dalam perjalanan perilaku konsumen, jika seluruh temuan penelitian disatukan, kita dapat melihat sebuah perjalanan perilaku konsumen. Pada tahap pertama, visual menarik perhatian audiens. Setelah itu, suasana, pengalaman, dan karakter mereka membangun keterkaitan. Audiens kemudian mencari informasi, mempertimbangkan kunjungan, dan akhirnya dapat melakukan pembelian. Jika pengalaman yang diperoleh sesuai dengan pesan yang disampaikan, hubungan tersebut dapat berkembang menjadi loyalitas. Namun hubungan yang masih bersifat konseptual, artinya belum membuktikan secara kuantitatif bahwa seseorang yang melihat unggahan Koji pasti datang, membeli, dan menjadi pelanggan loyal. Likes and komentar hanya menunjukkan adanya aktivitas digital. Keduanya belum otomatis menjadi bukti perubahan perilaku atau peningkatan penjualan. Jadi perhatian menuju ketertarikan sampai dengan pertimbangan hingga pembelian sampai dengan loyalitas. Topiknya relevan dengan perkembangan komunikasi pemasaran saat ini. Kedua, artikel dapat menjelaskan bagaimana usaha kecil dan menengah menggunakan media sosial secara relatif efisien. Yang ketiga, penelitian tidak hanya menyebutkan bahwa Instagram digunakan untuk promosi, tetapi menjelaskan bagaimana pesan dikemas dan bagaimana identitas merek dibentuk. Keempat, artikel memperlihatkan bahwa visual, bahasa, suasana, dan gaya interaksi merupakan bagian dari strategi komunikasi. Kelebihan lainnya adalah artikel memberikan gambaran praktis yang mudah dipahami dan kita dapat melihat bahwa komunikasi pemasaran digital merupakan sebuah proses yang melibatkan penentuan pesan, pemilihan media, pemahaman audiens, pembentukan identitas, serta penciptaan interaksi. Dalam keterbatasan dan kritik akademik, walaupun memberikan wawasan yang menarik, artikel ini juga memiliki sejumlah keterbatasan. Yang pertama, efektivitas Instagram belum didefinisikan melalui indikator yang terukur. Artikel menyebutkan Instagram efektif tetapi tidak menyajikan data mengenai jangkauan, impresi, engagement rate, pertumbuhan pengikut, jumlah kunjungan, konversi, penjualan, atau pembelian ulang. Karena itu, kesimpulan mengenai efektivitas lebih banyak berasal dari persepsi informan. Kedua, penelitian hanya melibatkan 7 informan dan 1 merek. Hasilnya tidak dapat langsung digeneralisasikan kepada semua bisnis kedai kopi. Ketiga, perspektif konsumen belum dominan. Sebagian besar informan berasal dari pihak internal dan konsultan. Penelitian akan lebih kuat jika melibatkan lebih banyak konsumen untuk mengetahui alasan mereka mengikuti akun, merespon konten, mengunjungi kedai, dan melakukan pembelian. Keempat, proses analisis kontennya belum dijelaskan secara terperinci. Tidak dijelaskan secara tegas beberapa unggahan yang dianalisis, periode analisis, kategori pengkodean, dan proses klarifikasinya. Kelima, tidak ada perbandingan dengan kedai kopi lain. Akibatnya kita belum dapat memastikan apakah strategi Koji benar-benar unik dan atau merupakan praktek yang umum digunakan. Terakhir, artikel belum membuktikan hubungan langsung antara strategi komunikasi dengan hasil bisnis. Oleh karena itu, menurut analisis saya, artikel ini kuat sebagai penelitian eksploratif tetapi belum cukup kuat untuk membuktikan kuantitatif mengenai keberhasilan sebuah marketing. Kesimpulan, dalam artikel ini memperlihatkan bahwa keberhasilan komunikasi pemasaran tidak hanya ditentukan oleh penggunaan Instagram, tetapi keberhasilannya juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi merancang pesan, memahami audiens, membangun identitas, dan menampilkan pengalaman, dan menciptakan komunikasi dua arah. Strategi Koji memperlihatkan bahwa visual, bahasa yang sesuai dengan suasana dan pengalaman konsumen dapat memperkuat hubungan antar merek dan audiens. Namun secara akademik, artikel ini belum cukup kuat untuk membuktikan efektivitas pemasaran secara menyeluruh. Karena belum menyajikan data performa, konversi, dan penjualan. Oleh karena itu, artikel lebih tepat dipahami sebagai penelitian eksploratif mengenai pengelolaan komunikasi pemasaran digital. Bukan penelitian kuantitatif yang mengukur keberhasilan bisnis. Dalam konteks corporate communication, evaluasi sebaiknya dilakukan dalam 3 tingkat. Pertama, output berupa banyak konten yang diproduksi dan disebarkan. Kedua, outtake, apakah audiens melihat, memahami, dan mengingat, serta merespon pesan. Ketiga, outcome, apakah terjadi perubahan perilaku, peningkatan pengguna layanan, atau peningkatan kepercayaan.
Pada akhirnya, tujuan komunikasi digital bukan hanya sebuah media sosial terlalu aktif, tujuannya adalah yang lebih penting membangun pemahaman hubungan reputasi dan kepercayaan publik. Demikian presentasi dan analisis yang dapat saya sampaikan dari artikel ini. Saya memahami bahwa menggunakan media sosial adalah hal yang mudah, namun membangun komunikasi yang relevan, interaktif, terukur, dan dipercaya, masyarakat membutuhkan strategi yang jauh lebih mendalam. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.